Ya, ini adalah pemateri kelima ya, Aska. Betul, pemateri kelima. Langsung saja kita panggilkan Bapak Komang Budi Aryasya dengan topik Big Data Monetizing Business Case di Telkom Indonesia. Selamat sore. Baik, saya harapkan tidak menurun semangatnya setelah makan siang. Jadi sesi setelah makan siang ini kadang-kadang gampang-gampang susah, gitu. Karena habis diisi perutnya biasanya capek, biasanya ngantuk. Nah, saya harapkan ya tidak ada yang ngantuk dan materinya menarik. Baik. Yang terhormat Pak Kalti dari Telkom University serta kawan-kawan dari TNU yang hadir di ruangan ini, kemudian kawan-kawan dari Solusi 247, Pak Beno, Pak Arya, terima kasih sudah mengundang saya di acara yang sangat menarik ini. Jadi sudah tahun kedua kita menyelenggarakan acara ini dan tahun kedua pula saya mengisi acara ini. Baik, yang tengah tidak nyala. Yang tengah belum ya. Baik, saya akan membawakan materi tentang, sebelum saya membawakan materi, saya punya histori yang bagus juga di kampus ini. Jadi saya adalah alumni dari STT Telkom. Jadi selesai tahun 1995. Baik, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada dua agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Big Data Overview. Saya akan sampaikan dulu tentang apa sebenarnya itu Big Data. Mungkin dari pembicara sebelumnya juga sudah banyak juga yang menyampaikan hal ini, tapi mudah-mudahan saya bisa memberikan dari perspektif yang lain. Yang kedua adalah use case. Nah, use case juga akan sharing tentang apa juga yang menjadi implementasi Big Data di Telkomsel, gitu ya, teman-teman Telkomsel juga akan sharing. Baik, yang pertama dulu. Big Data Overview, silakan next saja. Jadi dulu waktu kita belum mengenal Big Data, kita bekerja dengan data-data yang sangat simpel. Kalau data kampus itu biasanya kita bekerja pada misalnya data mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, kemudian nama orang tua segala macam. Nah, sejak adanya internet, data menjadi beraneka-ragam yang disebut dengan volume. Jadi volumenya tinggi. Velocity karena kecepatan datanya berubah-ubah. Jadi cepat sekali berubah. Satu orang itu bisa memiliki insight bermacam-macam. Hari ini mungkin dia suka sport, dia ngeklik berita-berita tentang sport, video tentang sport. Besoknya akan berbeda lagi. Demikian seterusnya. Variety. Dulu kita hanya menyimpan data yang berupa teks. Jadi teks. Sekarang video sama image-nya pun kita simpan. Jadi itu variety. Nah, para expert yang lain itu mendefinisikan V yang lain. Jadi yang visualisasi, veracity, variability, sama value. Nah, masuk ke tahapan 2, namanya diagnostik analisa. Nah, ini lebih tajam, artinya ada analisanya. Kenapa jumlah perempuan di suatu kampus misalnya lebih tinggi dari kampus yang lainnya, misalnya begitu.
Ya, hari ini saya coba membawakan topik agak sedikit berbeda dalam segi melihat daripada teknologi big data ini. Saya akan melihat sedikit dari sumber data yang kita menjadi big data itu. Next. Yaitu topik yang saya bawakan adalah Internet of Things. Next. Ya, mungkin sudah sering didengar bahwa Internet of Things adalah suatu teknologi yang kita mengkonek apapun ya ke internet. Bentuk data itu sendiri sudah akan sangat berubah. Okay, next. Nah, problem utamanya ya dengan Internet of Things ini tentu adalah bagaimana kita akan create revenue stream itu. Selalu kita menjual produk, kemudian customer kita beli, dan kita dapat revenue dari situ. Dan kita tahu seperti di Google saja seperti ini, revenue streamnya sudah berubah. Ya, kita memakai aplikasi dari Google itu semua free, tetapi Google sendiri memiliki revenue dari aplikasi tersebut. Mereka bisa melakukan data mining dari kita, contoh. Karena dengan smartphone itu sudah menggantikan televisi. Mungkin kita di sini akan berkurang ya atensi kita kepada TV, kepada radio, karena kita punya smartphone, ya peralatan yang sudah bisa mengcover fungsi-fungsi yang sebelumnya ada. Ya. Kemudian produk-produk yang dikembangkan itu juga harus, nah ini merupakan yang pembentuk produk-produk tadi yang kita lihat. Ya. Nah ini bisa menjadi berbagai jenis produk, tetapi memiliki konfigurasi arsitektur dan basic daripada hardware-nya sebenarnya sama. Next. Nah, satu hal yang perlu kita tambahkan di dalam produk desain video klik. Next. Bisa video klik. Ya ini kita tes sistem kita dengan produk smartphone LTE baik FTD maupun TDD. Jadi di Indonesia ada dua sebenarnya untuk LTE ini, baik itu FTD maupun TDD. Bisa sebelumnya mas. Oh ini, dan ini ada produk kami yang berikutnya sebenarnya. Ini juga produk base station dan CPE-nya, ya, untuk melakukan video streaming dengan menggunakan 4G. Itu Big Data in Geospatial oleh Dr. Erik Hafid. Kepada Bapak Erik Hafid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meskipun hari semakin sore, mudah-mudahan tetap semangat. Dan kami salah satu nih wakil narasumber dari pemerintah lah begitu ya. Jadi pertama kaitannya dengan data dan informasi. Bisa next? Next ya. Jadi inilah sebetulnya gambaran geospasial, katakanlah dikaitkan dengan perizinan ESDN, kaitannya dengan pertambangan. Maka kita bisa perlihatkan datanya seperti apa perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh ESDN. Klik lagi. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya dari kehutanan misalkan. Ternyata di sana hutan lindung. Kemudian klik lagi. Kalau kita overlaykan data itu dari kementerian yang lain, BPN misalkan, ternyata statusnya ada sertifikasi tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat, dan seterusnya. Bisa klik lagi. Dan inilah yang menyebabkan rumitnya penyediaan data geospasial di negeri kita. Sampai-sampai ya di ring 1 katakanlah itu kebingungan juga. Tatkala misalkan ada data berapa luas lahan sawah di Indonesia, dari Kementerian Pertanian dia punya data, BPS punya data,
BPN punya data, dari Badan Informasi Geospasial punya data juga. Tapi yang disayangkannya semuanya datanya beda-beda. Mana yang benar? Bingung. Makanya kalau misalkan menurut data sawah harusnya kita bisa mandiri pangan, tapi ternyata enggak. Bisa-bisa datanya yang memang sulit ini untuk bisa dipercaya. Bahkan pernah saya masuk di tim teknisnya Kementerian Pertanian untuk mencoba melihat langsung data citra satelitnya. Ternyata nggak mudah juga untuk mensinkronkan. Karena data-data yang di pemerintah daerah misalkan, dia nggak mau juga kalau misalkan datanya itu tiba-tiba turun jadi tinggal 70% atau 60%. Kenapa? Karena bisa jadi subsidi pupuknya berkurang. Kalau subsidi pupuknya berkurang merasa rugi, begitu. Ya. Jadi ini yang menjadikan data ini jadi ruwet. Inilah akhirnya bisa klik ada keluar kebijakan dari pemerintah yang namanya One Data, One Map. One Data itu dikelola oleh Badan Pusat Statistik untuk bisa menghasilkan data yang satu. Kalau misalkan data tentang penduduk ya jelas harus satu sumber begitu ya. Begitu juga tentang data geospasial. Itu yang disebut dengan One Map Policy.